Bapak Ibu Guru, pada video kali ini saya akan berdiskusi dengan Bapak Widya Perwira dan Bapak Danartin Kuryawan mengenai strategi penerimaan peserta didik baru di SD Negeri Gondang 1. Baik, sebelumnya saya akan bertanya kepada Pak Widya nih. Apakah di SD 1 ini untuk PPDB ada tes calistung atau tidak ya Pak ya? Baik, alhamdulillah kemarin tahun 2023, 2024 kita melaksanakan rekrutmen PPDB tanpa adanya tes calistung, Bu. Iya. Kira-kira kenapa Pak kok tidak ada tes calistung di penerimaan peserta didik baru itu Pak? Baik, kemarin kita sepakati memang tidak diberlakukan calistung karena satu, itu tidak sesuai dengan regulasi karena tidak diperbolehkan masuk SD itu menggunakan calistung. Kemudian kedua, menurut kami sebagai guru itu tidak sesuai juga dengan perkembangan peserta didik di usia mungkin 6-7 tahun. Oke, baik. Sekarang saya ke Pak Danar. Kalau menurut Pak Danar nih, kan tadi kata Pak Widya tidak ada lagi tes calistung ya di PPDB SD. Terus apa Pak kegiatan yang akan dilakukan ketika PPDB tersebut Pak? Oke, pada saat PPDB mungkin perlu diadakan kegiatan pengenalan ke lingkungan sekolah ya. Nantinya mungkin sebelum PPDB itu diadakan observasi ya. Dan nanti digunakan untuk apa? Pengenalan ya. Ketika apa? Agar anak ketika masuk itu merasakan kenyamanan dulu ketika akan belajar di sekolah tersebut. Iya. Baik, jadi akan dilakukan observasi gitu ya Pak ya, supaya nantinya peserta didik ketika masuk sekolah itu dia memperoleh rasa aman dan nyaman. Sekarang kalau terjadi tes calistung ya, kalau kita flashback dulu kan ada tes calistung ya. Kira-kira apa ya dampaknya kalau peserta didik itu ada tes calistung ketika masuk SD? Mohon izin Bu, mungkin saya dulu nih yang mengawali. Dampak adanya calistung memang kalau seandainya di tahap perkembangan yang ideal, tidak usia mungkin 6-7 tahun itu tidak harus diperkenalkan calistung karena memang kalau diperkenalkan nanti bisa berdampak pada motorik anak, mungkin saraf, ya mungkin teori yang baru kan bisa mempengaruhi otot-otot dan yang lain sebagainya. Dan terlebih lagi kan kelas 1 itu memang kurikulumnya kan baru diajarkan calistung. Terus lagi nih Pak, anak-anak yang masuk SD kelas 1 itu kan nggak semuanya, dia tuh sudah mendapatkan pendidikan anak usia dini ya Pak ya. Ketika ada tes calistung, kira-kira apa dampak kepada anak-anak yang sebelumnya itu dia tidak sekolah tidak sekolah PAUD gitu loh, tiba-tiba langsung tes calistung ketika masuk SD. Apa ya Pak dampaknya kira-kira? Ya, padahal untuk apa masuk ke SD itu termasuk apa masa transisi ya. Iya, betul sekali. Ketika diadakan calistung, tiap peserta didik atau anak itu ya berbeda-beda berangkatnya. Ada yang sudah mulai PAUD, ada yang sudah TK, bahkan ada yang belum. Nah, ketika diadakan itu mungkin menimbulkan pengalaman tuh. Nah, pengalaman yang apa kurang ya menakutkan bahkan gitu ya trauma. Oh, kayaknya di SD ini harus apa bisa membaca, padahal saya belum. Nah, berarti saya apa nanti bisa diterima. Nah, belajarnya gimana? Nah, itu menurut saya Bu. Ya, baik. Jadi tadi kita sudah berdiskusi bahwasanya untuk PPDB itu sudah tidak diadakan lagi tes calistung. Sekarang kalau strateginya nih Pak, nanti kan tahun ajaran 2024-2025, kira-kira kegiatan PPDB apa yang bisa kita lakukan untuk mengetahui kebutuhan peserta didik kita ini Pak, sekaligus juga membuat rasa aman dan nyaman bagi peserta didik kita Pak. Iya. Baik. Jadi program kita di PPDB mendatang untuk membuat rasa nyaman pada peserta didik yang baru ya terutama. Pertama ya kita harus mengikuti regulasi yang berlaku sesuai dengan peraturan. Bahwasanya yang diutamakan untuk penerimaan PPDB itu adalah zona. Agar apa? Agar para anak-anak ya di usia masuk SD di sekeliling sekitar sekolah itu terakomodir terlebih dahulu. Kenapa? Karena ketika anak-anak yang dekat dengan sekolah itu dia diprioritaskan, maka ketika berangkat ya tidak akan menjadi kendala. Tidak harus diantar, tidak harus itu akan bisa menimbulkan kenyamanan.
daripada kita menggunakan kalistung dan yang Iya, lain. betul. Kan itu dari saya. Baik, kalau dari Pak Widya tadi akan menggunakan kegiatan sesuai dengan regulasi, yaitu kalau memang di Sragen ya, khususnya Sragen itu ada syarat zonasi untuk diterima lebih dahulu, maka itu yang juga akan kita prioritaskan. Baik, kalau selain itu, kalau dari Pak Denar, adakah saran untuk kegiatan PPDB itu Pak, supaya anak nanti lebih nyaman gitu ketika PPDB? Ya, sesuai regulasi tadi mungkin menambahkan ketika sudah berlangsung sesuai zonasi, terus diadakan PPDB di setiap sekolah itu menggunakan mungkin diadakan seperti observasi atau tes kemampuan awal tadi, Bu, Ya, ya. ya, betul. Untuk mengetahui tes itu seberapa besar sebuah anak itu bisa siap atau Belum gitu ya. belum ya untuk masuk ke dalam sekolah dasar nantinya. Baik, jadi di sini kata-kata observasi atau tes kemampuan awal itu tidak menentukan Ya, lulus tidaknya, tapi untuk sebagai dasar nantinya siap. ya guru kelas 1 itu mempersiapkan kegiatan transisi PAUD SD Ya, tadi ya Pak ya. MPLS. Ya, Ya. atau yang kita sebut dengan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah selama 10 hari. Baik, Bapak Ibu guru hebat, sekian diskusi dari kami bertiga. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denar, Pak Widya. Sama-sama.